Assalamualaikum, apa kabar Sobat Soleha? Semuanya baik ya. Sebelum menonton video ini, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Di video kali ini, kita akan belajar tentang IPS, kondisi geografis, dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara atau negara ASEAN. Geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budaya pun sama. Berikut penjabaran mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Disimak ya. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Ibu kotanya itu Jakarta. Bentuk negaranya itu republik dan mata uangnya itu adalah rupiah. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan atau disebut juga negara maritim. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Penduduk Indonesia berjumlah 270.054.853 juta jiwa. Penduduknya menganut agama Islam terbesar, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia, wilayahnya itu dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar berupa pegunungan. Wilayah Malaysia bagian barat relatif beragam kenampakan alamnya, yaitu daratan, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan Sungai Rajang mengalir Malaysia Timur. Jumlah penduduk Malaysia sebanyak 29.628.392 jiwa, yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga yaitu negara Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di daratan Singapura, seperti Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Jumlah penduduk Singapura adalah 5.460.302 jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Ada pula umat agama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sebagian bahasa sehari-hari, antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Yang keempat, ada negara Thailand. Letak geografisnya, pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Sungai Chao Phrayat terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran
dataran rendah yang subur. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan Laos. Di bagian timur laut terdapat Pelataran Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Jumlah penduduk Thailand adalah 67.448.120 jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Thai. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Yang kelima ada negara Filipina. Letak geografisnya, sebagian wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan. Sirkum Pasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek berarus deras yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Jumlah penduduk Filipina adalah 102.624.209 jiwa yang terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resmi yang mereka gunakan yaitu bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Yang keenam ada negara Brunei Darussalam. Letak geografisnya, seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Wilayahnya memiliki dataran rendah dan pantai berawa di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Jumlah penduduk Brunei Darussalam adalah 436.620 jiwa yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Bahasa Inggris dan Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketujuh ada negara Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Annam. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Jumlah penduduk Vietnam adalah 92.477.857 jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Kinh. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Kedelapan, negara Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi dan pegunungan Cordillera Annam di bagian utara. Dataran rendah hanya berada di bagian selatan dan barat daya. Sungai Mekong mengalir dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Daerah sekitar Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terdapat di Laos. Jumlah penduduk negara Laos adalah 6.695.166 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Laos dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang dipergunakan penduduk Laos adalah bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Yang kesembilan ada negara Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah Pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan, pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Jumlah penduduk Myanmar adalah 55.167.000
1.330 jiwa yang terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Yang ke-10 yaitu negara yang terakhir, negara Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di bagian barat laut terdapat dataran Laku Krim. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Jumlah penduduk Kamboja adalah 15.205.539 jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu, tilawah dan beribadah. Tetap di rumah ya. Lalu jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.